Kalian tahu nggak sih kenapa di film SpongeBob itu ada beberapa ikan kayak bintang laut, kepiting, terus ikan paus sama beberapa hewan ini bisa ngomong, tapi ada juga kayak ini ubur-ubur terus kayak keong gitu nggak bisa ngomong. Apa ini cuma kebetulan? Rupanya menurut beberapa orang ini bukan kebetulan sama sekali karena letak Bikini Bottom itu berada di bawah Bikini Atoll. Di dunia nyata, Bikini Atoll adalah lokasi uji coba nuklir selama Perang Dunia Kedua dan dipercayai hewan-hewan laut di situ udah kena radiasi sehingga bermutasi. Selain itu, teori ini didukung dengan karakter Sandy yang rupanya tupai adalah hewan yang paling sering dibawa oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan menariknya, karakter Sandy ini selalu menggunakan pakaian pelindung seperti menghindari radiasi. Kemudian, ketika Sandy ini berhibernasi, dia ini bisa berubah menjadi seekor monster tupai. Dan yang paling unik, rupanya Rock Bottom juga adalah kawah hasil ledakan nuklir sehingga orang-orang atau masyarakat yang tinggal di situ lebih aneh soalnya radiasinya itu lebih tinggi. Kalian ada yang pernah denger gak sih kalau kartun SpongeBob itu berhubungan dengan 7 dosa paling mematikan? Kalau nggak tahu nih gue ceritain ya. Yang pertama ada di karakter utamanya yaitu SpongeBob yang mewakili dosa nafsu. Dia ini selalu berambisi yang berlebihan, jadi itu diwakilkan dengan kata nafsu. Yang kedua adalah karakter Sandy yang mewakili dosa kesombongan, soalnya dia suka pamer sama penemuannya ini. Yang ketiga adalah karakter Tuan Crab yang mewakili dosa tamak. Ya kalau ini gak usah diceritain lagi ya, dia aja suka banget sama uang. Yang keempat adalah karakter Plankton yang mewakili dosa iri hati. Memang dia suka iri banget ya sama Tuan Crab. Yang kelima adalah karakter Gary yang mewakili dosa rakus. Jadi memang dia ini kerjanya memang cuma makan doang. Yang keenam adalah karakter Squidward yang mewakili dosa pemarah. Jadi memang ya karakternya ini pemarah, suka marah-marah kan. Dan yang terakhir dosa ketujuh ada di karakter Patrick yang menggambarkan dosa kemalasan. Nah jadi gimana menurut kalian? Apakah benar 7 karakter di SpongeBob ini mewakili ke-7 dosa besar? Kalian tahu gak sih kasus hilangnya pesawat MH370 adalah kasus pencarian pesawat dengan dana terbesar di dunia. Pesawat MH370 sendiri menghilang pada tanggal 8 Maret 2014 secara misterius. Pesawat ini direncanakan akan terbang dari Malaysia ke Beijing pada pukul 1 dini hari dan seharusnya sampai pada pukul 6.30 pada pagi harinya. Anehnya, setelah 17 menit pesawat ini lepas landas, pesawat ini tiba-tiba hilang dari radar dan tiba-tiba putus kontak secara radio. Setelah dilakukan pencarian selama 3 tahun di Laut Cina Selatan dan di Laut Samudra Hindia, akhirnya kasus ini pun ditutup. Dan hingga saat ini, setelah 6 tahun berlalu, kasus ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Pesawat MH370 masih dinyatakan hilang sampai sekarang. Banyak yang percaya hilangnya pesawat MH370 karena sengaja dijatuhkan oleh sang pilot. Atau mungkinkah pesawat ini diculik alien atau masuk lorong waktu? Nah, menurut kalian gimana? Kalian tahu nggak sih, ayam cemani yang berasal dari Indonesia ini laku puluhan juta di luar negeri loh. Ayam cemani adalah ayam yang berasal dari Indonesia yang di Indonesia sendiri sebenarnya kegunaan ayam ini tidak untuk dikonsumsi tapi lebih ke arah kebutuhan spiritual. Ayam cemani dipercayai akan membawa rejeki dan keberuntungan ketika dikorbankan, tapi tidak sedikit ayam cemani juga dikorbankan untuk kebutuhan ilmu hitam. Dan faktanya juga, kebanyakan orang itu percaya kalau darah ayam cemani ini berwarna hitam. Tapi menurut petani ayam cemani ini sendiri, sebenarnya darah ayam cemani ini cuma berwarna merah gelap, jadi bukan warna hitam. Dan menurut petani ayam cemani adalah jenis ayam Lamborghini dari jenis ayam. Karena ayam ini bisa laku di luar negeri 10 hingga 20 juta loh. Dan menurut petani ayam cemani juga, biasanya 10% orang yang membeli ayam ini untuk penelitian, tapi 90%-nya itu untuk kebutuhan spiritual. Ada yang mau nyoba beli ayam ini? Kalian masih inget gak sih film Avenger Endgame ini yang ketika keluar menghebohkan banget sampai semua studio itu isinya film Avenger Endgame ini? Tapi kalian tahu gak, rupanya walaupun film Avenger Endgame ini heboh banget, ini bukan film yang paling menguntungkan. Ini masih di urutan kedua. Nah terus kira-kira film apa yang paling menguntungkan di dunia ini? Padahal film Avenger Endgame ini kan udah keren banget. Nah rupanya film yang paling menguntungkan di dunia adalah film ini nih. Judulnya adalah Avatar, tapi bukan Avatar The Last Airbender ya. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2009 yang menceritakan kehidupan manusia untuk mencari bumi baru karena bumi lama itu sudah rusak. Dan akhirnya manusia berhasil menemukan calon pengganti bumi baru, tapi di sana rupanya udah ada penduduk aslinya yang berwarna biru-biru kayak gini. Dan seperti yang tadi gue bilang, film ini masih menjadi film yang paling menguntungkan sejak tahun 2019. Jadi film ini keren banget sih memang ceritanya, coba deh nonton. Selain itu faktanya film ini dibuat selama 15 tahun loh, jadi lama banget ya.
Kalian yang suka keluar rumah terus nggak bawa tas pasti punya kebiasaan kan naruh dompet itu di saku belakang dari celana ini nih. Awas loh, itu bahaya. Kenapa sih bisa dibilang bahaya? Sebenarnya bukan ketika kita bawa jalan nih, tapi lebih ketika kita duduk. Jadi ketika kita duduk itu, kalau kita dudukin dompet di sebelah bokong kita doang ini bisa berbahaya. Walaupun kedengarannya sepele, menduduki dompet yang ada di saku belakang kita, rupanya itu bisa menjepit saraf ischiadicus loh. Akibatnya bila saraf ini terjepit akan menimbulkan rasa nyeri dari pinggul hingga menjalar ke bawah kaki. Dan kalau kebiasaan ini tidak dihindari, akan menimbulkan rasa mati rasa di bagian kaki atau ketika kita berjalan ini kaki akan terasa lemah. Dan semakin besar dompet yang kita dudukin ini akan menimbulkan tekanan yang semakin besar juga. Jadi untuk menghindari itu semua, jangan lupa untuk mengeluarkan dompet dari saku belakang celana kita ketika kita mau duduk atau masukkan dompet kita ke dalam tas. Oke? Kalian paling banyak ngabisin duit di game online itu berapa sih? Soalnya di India itu ada seorang remaja yang menghabiskan ratusan juta untuk game online. Ada seorang remaja di India yang berumur 17 tahun dan menghabiskan seluruh tabungan orang tuanya sebanyak 311 juta untuk membeli Battle Royale di game PUBG ini nih. Dan gilanya, nggak tanggung-tanggung Battle Royale-nya ini bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi dia juga membelikan seluruh timnya ini Battle Royale yang sangat mahal. Dan setelah diselidiki, rupanya remaja ini mengakses 3 akun bank milik orang tuanya untuk membeli seluruh Battle Royale tersebut. Dan ketika bank ini mengirimkan pesan singkat, pesan ini selalu dihapus biar nggak ketahuan. Tapi setelah mendapatkan surat langsung dari bank tersebut, kedua orang tua remaja ini sangat kaget karena seluruh tabungan mereka ini sudah tidak ada. Dan sayangnya ketika diperiksa, transaksi ini sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Dan sekarang anak itu dihukum untuk bekerja di bengkel kedua orang tuanya. Kalian pasti udah gak asing banget kan sama Pangeran William dan Pangeran Harry, tapi kalian tahu gak sih ibu mereka itu meninggal dengan sangat tragis loh. Ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry dikenal dengan panggilan Putri Diana. Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 1981 dan pernikahan ini dikenal dengan pernikahan dongeng. Karena di dalam pernikahan ini mirip banget kayak di film Disney, mereka pakai kereta kuda terus dilakukan di istana, terus pernikahan ini mewah juga terus disaksikan sama seluruh penduduk dunia. Dan setelah pernikahan itu, akhirnya Putri Diana dan Pangeran Charles mendapatkan 2 orang anak, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Tapi sayangnya pada tahun 1996, Putri Diana dan Pangeran Charles ini bercerai, dan Putri Diana menjalin hubungan baru dengan pengusaha muslim. Dan sangat menyedihkannya, 1 tahun kemudian Putri Diana ini dikabarkan meninggal karena kecelakaan mobil tunggal bersama pacar barunya ini. Tapi menurut teori konspirasi, kecelakaan ini telah diatur agar silsilah keluarga Inggris tidak ada yang berdarah muslim. Coba kalian bayangin kalau kalian lagi mendaki gunung, terus kalian tiba-tiba tangannya kejepit batu kayak gini nih. Kalian berani potong tangan kalian nggak buat bertahan hidup? Kejadian ini pernah terjadi pada Aaron Ralston. Dia adalah seorang pendaki gunung yang tangannya terjepit batu seperti yang tadi gue bilang. Dia menghabiskan waktu selama 127 jam atau 5 hari dan masih percaya akan adanya pertolongan, sehingga dia bertahan hidup dengan cara meminum air seninya sendiri. Tapi beberapa hari kemudian dia mulai sadar tidak akan ada yang pernah menemukan dia karena dia tidak pernah memberitahu kemana dia akan mendaki. Dia menceritakan pada waktu itu dia mulai berpikir bagaimana caranya menghancurkan batu yang menjepit tangannya ini, tapi akhirnya usaha itu sia-sia. Dan pada akhirnya dia harus mengamputasi tangannya sendiri menggunakan pisau yang tumpul, dan menurut dia bagian yang tersulit adalah memotong tulangnya sendiri. Nah, gimana menurut kalian cerita ini? Serem banget ya. Nah, kalau kalian cerita paling serem ketika mendaki apa sih? Coba share ya di kolom komentar. Kalian yang suka nonton Smackdown, kalian masih ingat gak sih sosok pegulat kecil ini yang bernama Rey Mysterio yang selalu menggunakan topeng ketika bertanding? Kalian penasaran gak sih mukanya tuh kayak gimana? Sosok Rey Mysterio ini memang terkenal lincah banget dan gerakan yang paling pamungkasnya itu adalah gerakan 619 nih. Jadi dia ngegelantung terus ngendang muka lawannya, itu keren banget ya. Dan selama pertandingan dia selalu menggunakan topeng yang ciri khasnya ini seperti ini nih. Banyak banget lawannya itu yang pengen nyoba buka topengnya ini tapi nggak pernah berhasil atau jarang banget deh. Nah, buat kalian khususnya anak 90-an pasti penasaran banget ya mukanya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nih bakal gue tunjukin ke kalian ya. Nih, jadi mukanya udah ada di belakang gue. Kalian siap ya ngeliat muka Rey Mysterio? Nih gue tunjukin ke kalian. Tada! Jadi kalian nggak penasaran lagi ya? Dan kabarnya walaupun Rey Mysterio masih bergulat sampai sekarang, isu-isunya sih dia sudah mau pensiun. Jadi mukanya ini sudah sering kelihatan di sosial media. Kalian tahu kan Smackdown yang gulat profesional itu, tapi kalian penasaran gak sih sebenarnya Smackdown itu asli atau palsu? Ini semua settingan atau bukan sih?
Nah, jadi buat kalian yang penasaran, rupanya semua itu cuma settingan loh. Nah, walaupun ini semua cuma settingan, dunia gulat profesional di SmackDown itu nggak segampang pemikiran kita loh. Menurut mantan pegulat profesional di SmackDown ini, walaupun semuanya itu cuma settingan dan udah diskenarioin, semua skenarionya ini harus diingat dengan detail. Kemudian banyak juga politik di belakang layar yang harus tetap dijaga agar pemainnya ini selalu menang. Kemudian harus juga menjaga karisma agar selalu didukung di atas ring pertandingan. Dan rupanya nggak jarang juga selama pertandingan yang sudah diskenarioin ini, kita menerima pukulan dan bantingan asli. Soalnya ya namanya kelepasan. Jadi walaupun semuanya sudah diskenarioin, pegulat profesional di SmackDown ini harus siap dihajar pada malam pertandingan. Wow, sangat menarik ya. Kalau di Indonesia ada Deddy Corbuzier, di Amerika itu ada The Rock loh yang kisah hidupnya ini sangat menginspirasi. Artis yang memiliki badan kekar dan kepala botak ini memang sekarang sudah terkenal sekali, tapi kalian tahu gak sih, kisah hidupnya dia juga berasal dari orang yang susah loh. Ketika berusia 15 tahun, The Rock dan ibunya diusir dari apartemennya karena tidak bisa membayar uang sewa apartemen itu. Saking miskinnya, The Rock dan ibunya hanya memiliki $7 di dalam kantung mereka. Dan ditambah lagi, sebenarnya pada waktu itu The Rock juga gagal menjadi atlet football karena dia mengalami cedera yang cukup parah. Tapi setelah semua yang dialami oleh The Rock tidak membuat dia menyerah sama sekali, dia malah menjadi pegulat profesional di SmackDown. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, dia berhasil menjadi artis Hollywood dan sukses seperti sekarang. Jadi buat kalian jangan pernah menyerah seperti The Rock ya. Rekomendasi film yang harus kalian tonton minimal 1 kali selama kalian hidup. Kalau ngomongin tentang harta warisan, pasti kalian sebel banget kan kalau misalnya kalian ini nggak dapet harta warisan sama sekali. Nah, ini terjadi sama film ini nih. Film ini diperankan sama Tom Cruise yang masih muda banget nih. Ini ceritanya dia nggak dapet harta warisan, tapi saudaranya yang autis ini mendapatkan semua harta warisannya dari ayahnya yang baru saja meninggal. Karena dia kesel, akhirnya dia menculik kakaknya ini untuk mendapatkan tebusan uang, yaitu warisan yang diberikan kepada kakaknya semua. Selama penculikannya ini juga, dia juga baru tahu kakaknya ini punya autis yang parah banget, dimana dia itu nggak bisa naik pesawat dan dia ini takut banget. Jadi akhirnya mereka naik mobil buat pergi ke satu tempat. Di penculikan ini juga, dia juga baru tahu kakaknya ini autis yang jenius. Jadi kakaknya ini bisa mengingat angka dengan cepat. Jadi bahkan mereka masih sempet main kasino loh. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ending film ini gimana, coba tonton deh. Film ini memang jadul banget, tapi gue rekomendasiin